Ketika teman-teman mampu melepaskan hal yang menyelimuti diri yang murni tadi adalah emosi-emosi tidak memberdayakan. Ketika ini dilepaskan, maka siap-siap berada di kehidupan yang sebagaimana semestinya. Hidup dalam kemudahan. Itu. Oh ya, Mas Bimo, ini kan tadi Mas Bimo ngomongin TikTok, ngomongin YouTube gitu ya. Ini Mas Bimo, kalau saya lihat dari pencapaian saat ini di bisnis tuh luar biasa ya emang ya. Kemarin di kantor sampai didatangi pihak YouTube dari Indonesia dan dari Jepang. Tapi saya nggak hadir, mau ketemu tuh sama mereka, mau ngomong arigato gitu ya Mas. Lalu abis itu saya lihat juga di story Mas Bimo juga dikunjungi sama pihak TikTok lagi ya, itu udah tayang beberapa kali. Itu bagaimana sih perjalanannya sampai di titik ini? Apakah mulus-mulus aja atau bagaimana Mas? Itu saya pengen tahu deh. Bisa diceritain nggak Mas? Oke, jadi teman-teman itu bukanlah perjalanan yang langsung instan di situ ya, tetapi memang perjalanan di mana kalau saya ngomong dari masa kecil dulu deh, masa kecil saya hidupnya nggak baik-baik aja gitu. Artinya saya itu lahir aja di dapur. Di dapur? Enggak di rumah sakit. Karena keterbatasan finansial orang tua, bapak ibu hanya petani, kemudian sekolah pun harus cari beasiswa dari prestasi itu, dan hanya berhenti di SMA, nggak bisa lanjut kuliah karena memang nggak ada biaya. Lalu kemudian sempat kerja terlama tuh di minimarket terbesar di Indonesia. Kalau nggak si merah ya si biru. Oh ya si merah dan biru ya. Selama 8 tahun gitu. Nah, pada saat masa-masa sebelum resign itu mulai ngeriset apa sih bedanya orang kaya dengan orang miskin. Karena bahasanya gini, aku serak kuat melarat gitu. Capek hidup miskin gitu. Banyak utang, mau beli apa nggak kesampaian, ya nggak bisa membahagiakan keluarga, nggak bisa membahagiakan orang tua, itu sudah kondisi yang benar-benar capek di kondisi itu. Akhirnya ngeriset, apa yang membedakan orang kaya orang miskin, ternyata adalah isi kepalanya, mindsetnya dan sebagainya. Lalu kemudian punya 2 mentor, tapi di sisi spiritual aku nggak cuma 1. Ada berapa tuh? Belajarnya tuh banyak. Dimulai dari tukang pijit tunanetra. Tukang pijit tunanetra dong guys. Ilmu kehidupannya luar biasa banget. Oh ya? Luar biasa. Seorang tukang pijit tunanetra? Iya. Itu yang ngajarin aku yang sandaran vertikal. Maksudnya vertikal. Bagaimana kesadaran kita tuh sering melekat kepadanya. Gitu. Itu yang sampai apa ya? Ya kalau pijit tuh sering cerita, ngobrol apa, naik lagi kesadarannya, naik lagi. Terus ya banyak kelas pengembangan diri saya ikuti gitu loh, termasuk ikut kelasnya. Waktu itu kelas pertamanya adalah kelasnya Mas Arif Erha tentang vibrasi. Oh, Arif Erha ya? Habis itu saya perdalam lagi karena grup vibrasi ada beberapa. Terus habis itu termasuk kalau Pak Madiku bisnisnya, terus Mami Anissa juga spiritualnya. Oh iya, saya tahu. Dan sebagainya. Nah teman-teman pastikan ketika belajar itu mempraktekkan. Nah ketika kebawa di bisnis, itu sebenarnya kalau secara logik tuh kadang nggak masuk akal bro. Maksud sih seorang Bimo, nggak mungkin lah seorang Bimo gitu ya bisa sampai punya member 7.000 lebih gitu. Lalu kemudian kemarin waktu YouTube kesini, waktu YT datang ke sini dari Jepang juga datang ke sini, itu benar-benar kayak kalau dipikir logik ya, aku ngapain ya? Kok bisa tertarik ya? Karena nggak semuanya dikunjungi. Malah di sini yang dikunjungi ya? Nggak semuanya dikunjungi di sini. Padahal tanggal 2-nya di Jakarta gitu. Kita sama-sama ketemu opening program. Iya, saya ikut itu ya. Di sana. Habis itu tanggal 3-nya mereka ke sini. Habis itu tanggal 4-nya gantian orang TikTok ya. Ngasih kabar itu. Nah, itu yang saya bahas tadi yang kita bahas polanya adalah ketika teman-teman mampu melepaskan emosi tidak memberdayakan. Siap-siap berada di mekanisme kehidupan semesta.
hidup dalam kemudahan. Hidup dalam kemudahan. Kemudahan itu apa? Dikondisikan mudah oleh semesta. Iya. Itu yang seharusnya begitulah hidup. Jadi ibarat kata effortmu tuh nggak seberapa gitu. Nggak seberapa yang begadang siang malam, kesana kemari, yang harus ngiklan, harus apa tuh nggak. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah ketika teman-teman mampu melepaskan hal yang menyelimuti diri yang murni tadi adalah emosi-emosi tidak memberdayakan. Ketika ini dilepaskan, maka siap-siap berada di kehidupan yang sebagaimana semestinya. Hidup dalam kemudahan. Itu. Tuh guys, keren ya guys ya. Bayangin orang yang layarnya di dapur aja bisa sesukses ini, masuk kalian yang layarnya di rumah sakit, ruangan VIP, dibayar cash, kalah gitu ya. Pasti bisa juga ya Mas Bimo ya, asal mau. Semua punya kesempatan yang sama. Semua punya sama-sama. Tuhan tidak menciptakan orang itu dengan niat jelek. Yang pertama. Yang kedua, ada nggak di sini yang Tuhannya pelit? Nah, itu Nggak ada kan gitu. gagal jadi Tuhan kalau pelit namanya. Iya, nggak ada kan. Ada Tuhannya kecil, nggak maha besar gitu kan. Nah, artinya ketika kita belum terima, berarti apa? Kita belum layak aja kok. Kalau sudah layak pasti diterima. Pasti dikasih lebih. Tuhan seneng kok ngasih orang tuh lebih. Tuh, yang teman-teman. penting orangnya layak. Layak itu apa? Emosinya itu loh beres no gitu. Yang emosi-emosi negatifnya diberesin. Gitu ya. Cara melayakkan diri seperti itu. Kalau sudah layak, pasti diberi lebih karena Tuhan tidak pelit. Iya. Nah, ini ada quote dari saya nih teman-teman. Mirip-mirip sama quote-nya orang kaya di Amerika, yaitu jikalau kamu lahir di dapur, maka itu bukan kesalahan kamu. Tapi kalau kamu sampai mati di dapur juga dalam kondisi miskin, berarti ada yang salah dalam hidup kalian. Catat ya teman-teman ya. Oke, lanjut Mas Bimo. Ngomong-ngomong soal pengalaman kerja nih. Ini pengalaman kerja seperti apa sih yang Mas Bimo dapetin? Kok bisa sekarang, sampai sekarang Mas Bimo tuh sudah punya PT sendiri? Boleh ceritain nggak Mas Bimo? Ya, sebenarnya alurnya tadi sudah banyak saya bahas juga. Jadi ketika kita punya mentor, itu enaknya gini, mereka sudah punya template dulu untuk sukses. Ya kan, ibarat teman-teman mau desain, kalau sudah ada template kan enak. Misal mau desain di Canva, ada template-nya kan enak daripada ngerangkai sendiri kan. Oh, desain yang bagus tuh gini, tinggal ganti profilnya, tinggal ganti ini itu. Nah, itulah yang saya lakukan. Makanya teman-teman ketika punya mentor, praktisi yang memang dia menghasilkan dari sisi spiritual, dari sisi bisnisnya juga, ya sudah ikutin aja template mereka. Oh, Gitu loh. Ikuti aja template-nya. Template termasuk bukan hanya dari bisnisnya, seberapa mereka spiritualnya juga gitu. Perjalanan hidupnya seperti apa gitu. Nah, ketika itu ditiru, ya sudah, lakukan apa yang orang lain lakukan, maka kamu akan mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Kalau kamu nggak melakukan apa yang orang lain lakukan, ya jangan berharap mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Kamu nggak ngelakuin apa yang mereka lakukan. Oh iya, siap. Gitu. Paham Mas Bimo. Kemudian tadi ini nih Mas Bimo sempat nyinggung soal pernah punya hutang gitu ya. Terus kemudian bagaimana cara Mas Bimo atau perjalanan Mas Bimo bisa bebas hutang itu? Ya, perjalanan bebas hutang saya itu dimulai dari ketika saya mendalami betul yang namanya vibrasi, bahwa apa yang kita pancarkan itu yang kita tarik. Nah, itulah akhirnya yang membuat saya begini, kalau saya masih mikirin utang, saya masih sering merasa kekurangan, berarti saya sebenarnya sedang menarik utang. Oh iya. Karena pikiran adalah magnet. Ketika dikasih atensi terus-menerus, bangun tidur mikirin utang, mau makan mikirin utang, mau tidur mikirin utang, ketemu temen ngomongin utang, ya kan? Gede-gedean utang, kan? Bangga-banggaan lagi. Iya. Yang ditarik apa? Utang. Jadi langkah pertama saya bebas utang adalah dengan tidak memikirkan utang. Stop mikirin utang. Nah, itu dia, catat guys. Langkah pertama itu. Yang kedua, tarik nominal uang yang jauh lebih besar dari utang. Tariknya gimana? Bukan dengan tarik dengan apa? Dengan niat. Dengan niat. Energi itu mengalir mengikuti niat. Saya niatkan menarik waktu itu uang 150 juta karena total hutang itu sekitar 80-an. Saya niatkan di bulan April, saya dapatnya bulan September. Itu cara peniatannya
diucapkan atau dalam hati aja apa gimana? Rasa tadi kuncinya. Rasa ya, Kalau dengan diucapkan lebih rasanya ucapkan. Kalau dalam hati lebih gitu, karena setiap orang cocok-cocokan, nyaman piye bahasa saya. Nyaman piye kalau nyamanmu sambil komat kamit ada suara keluar lakukan. Tapi kalau nyamannya dengan hati lakukan. Niatkan dulu. Nah, setelah itu mulai pertanyaan ke dalam diri. Nah, pertanyaan ke dalam diri ini sederhana, tapi dampaknya bisa fatal. Sama-sama rebahan, Iya. sama-sama lagi tiduran. Kalau pertanyaannya salah, ya salah hidup. Contohnya Om. Contoh gini, lagi rebahan, lagi tiduran, ada peluang bisnis, nanya ke diri gini, nanti kalau bangkrut gimana? Nanti kalau rugi gimana? Nanti kalau ditipu gimana? Sama-sama rebahan. Bandingkan dengan tanya gini, supaya untung gede gimana? Supaya berhasil luar biasa, aku harus belajar ke siapa? Supaya untung berlipat-lipat, aku belajar ilmu apa? Aku belajar dengan siapa? Aku harus ngapain? Sama-sama rebahan, bro. Salah tanya, salah kehidupan. Oh my God. Gitu. Seperti itu. Akhirnya apa? Saya sering nanya bagaimana saya harus belajar apa, saya harus ngapain, saya harus ketemu siapa, saya harus punya mentor seperti apa supaya saya dapat 150 juta. Ketika otak ditanya, diarahkan ke sana, dia akan mencari akses untuk mencapai sana. Tapi begitu nanti kalau utang nambah lagi gimana? Nanti kalau bangkrut lagi, nanti ditipu lagi gimana? Ya sudah. Gitu. Jadi sama-sama rebahan. Salah bertanya, salah hidup. Salah bertanya, salah hidup, itu dia ya. Luar biasa sekali itu. Teman-teman, diingat ya, jangan salah bertanya ya. Tanya pun tetap harus tanya-tanya hal yang positif-positif gitu ya Mas ya. Oke, apa sih Mas rahasia yang bisa kami tiru yang Mas Bimo lakukan yang membuat pencapaian naik terus? Apa tuh Mas? Ya, rahasianya kalau dari sisi kesadaran tadi, konsistenkan berada di kesadaran kelimpahan. Kesadaran kaya itu dibangun terus-menerus. Carilah komunitas, tempat, atau kegiatan apapun yang bisa memaintain itu, atau orang yang bisa memaintain itu. Seringlah berada di situ. Itu dari sisi kesadaran. Kalau dari sisi action, karena kita nggak cukup hanya belajar kesadaran, harus action juga. Dari sisi action, satu adalah sumber informasi, yang kedua adalah circle. Baca buku wajib. Baca buku. Baca buku sehari 15 menit. Kalau mau konsisten, cek kehidupanmu 2 tahun ke depan. 15 menit aja. Hanya 15 menit ya? Nanti cek itu. Karena gini, ketika informasi yang masuk sama, atau tidak ada informasi yang masuk, berarti kan tahunya gitu-gitu aja. Iya, benar-benar. Kalau ada informasi masuk, oh ada cara baru menghasilkan uang. Oh ada teknik baru menghasilkan uang. Oh ada link dari TikTok yang mau dibuat untuk menghasilkan uang. Ada informasi masuk loh. Kebayang nggak kalau nggak ada informasi masuk? Nggak tahu kan, tahunya gitu-gitu. Nggak ada perkembangan ya kan? Nah, circle ini mensupport. Wih sekarang begini begitu. Kalau circle-nya oke, wih keren, ayo kerjakan bareng-bareng. Atau ayo balapan misal gitu. Ayo kita bisa. Tapi kalau nggak tepat, nanti kalau ditipu gimana? Nanti kalau ini gimana? Nanti kalau itu gimana? Ya, jadi circle itu mempengaruhi gitu. Jadi kalau teman-teman disiplin dari sumber informasi dan circle, itu bisa diimbangi dengan tadi kesadaran itu 3 paket komplit lah ya. Untuk teman-teman yang bisa dilakukan hal yang sederhana, nanti amati pertumbuhannya gitu. Yang penting adalah meningkat lagi, meningkat lagi. Nanti pasti ada di titik di mana teman-teman kehidupan ideal yang diimpikan. Seperti itu ya. Wah, itu penting banget buat dicatat guys. Beruntung banget enggak lompatan besar gitu enggak, Bro. Hal kecil aja. Konsisten, bertahap, naik gitu. Memang konsisten dan tawakal itu yang memang susah Om. Ya, tapi ya kalau mau sukses ya memang harus seperti itu ya Mas ya. Nah dibutuhkanlah circle untuk ngingetin. Iya. Kalau sendirian ya nggak enak, nggak asik. Ya. Asiknya rame-rame. Nggak ada lo nggak rame. Oke, kita coba kembali ke pertanyaan teman-teman ya. Ini mau saya bacain satu pertanyaan, tapi buat teman-teman yang lain yang ada pertanyaan juga sembari Mas Bimo menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan, silakan tulis
di kolom komentar pertanyaan kalian, insya Allah nanti saya bacain. Ini ya Mas Bimo, ada dari Sepatu Merah Muda. Om, tanya, kapan dan untuk apa pikiran logika perlu kita gunakan? Monggo, Mas Bimo. Pikiran logika digunakan untuk analisa database, itu perlu digunakan. Yang penting tidak dominan. Oh iya. Gitu. Karena kalau terlalu logik, jadi gini, polanya gini. Kalau orang frame berpikirnya terlalu logik, rezeki yang masuk hanya sebatas kemampuan logika dia memikirkan. Oh, aku kan ibu rumah tangga. Ya paling kalau affiliate dapatnya ya paling 1 juta sebulan sudah lumayan. Ya itu yang akan didapat segitu. Tapi kalau orang yang mampu nerima misteri itu apa? Kejadian yang di luar logika. Maka ketika habitnya mampu nerima misteri, rezekinya pun akan misteri. Gitu. Jadi di atas pikiran ada insting, di atas insting ada intuisi. Gitu. Dan intuisi ini tidak bermain di ranah logik. Logika itu boleh dipakai tepat pada waktunya, di tempat pada waktunya. Kalau misalkan harus berhitung, ya pakai logika. Harus analisa data, ya pakai logika. Itu. Tapi selepas itu, jangan terlalu logik. Oke, siap. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, Mas Bimo ya. Ini ada dari Mbak Inot. Om tanya, bagaimana untuk konsep keberlimpahan bagi pegawai? Nah, bagi pegawai ini Mas Bimo, gimana kira-kira? Monggo silakan Mas Bimo. Ya. Jadi konsep kelimpahan itu nggak lihat latar belakang. Jadi nggak ada bagi pegawai gimana, bagi pedagang pasar gimana, bagi pengangguran gimana, bagi pebisnis gimana, itu nggak ada konsep spesifiknya. Karena kelimpahan bukan dari sisi fakta yang terlihat. Kelimpahan itu berasal dari rasa. Ketika tadi emosi-emosi dilepaskan, maka akan kembali pada kehidupan yang seharusnya yang sudah ditulis, dijanjikan olehnya. Masa Tuhan ingkar janji, masa Allah tidak menepati janji gitu loh. Nggak mungkin kan gitu. Benar. Jadi jangan melihat kondisi sekarang gimana. Bukan itu. Kesadarannya yang dicek. Apakah aku sudah melepaskan kebencian? Apakah aku sudah melepaskan amarah? Apakah aku sudah melepaskan kekecewaan, rasa putus asa, apatis? Apatis itu luar biasa di bawah. Malas mau ngapa-ngapain apatis. Oh, gitu. Jadi pikirannya banyak rencana tapi nggak dieksekusi. Iya benar. Dilepasin gitu kan. Kalau ini semua diangan-angan atau nggak diapa-apain. Gitu.